bermimpilah setinggi-tingginya. Ini bicara mimpi. Karena terkadang banyak manusia yang membatasi mimpinya sehingga mimpi yang dia batasi itu susah untuk dia jangkau. Semakin kita membatasi mimpi tersebut, semakin susah kita untuk menjangkaunya. Tapi semakin besar mimpi kita, maka akan ada jangkauan yang lebih besar yang bisa kita raih. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita bakalan keluar jalan-jalan lagi ya. Nah, hari ini aku ada di sini, dari kafe ke istana. Ini punyanya Abang Sultan nih ya. Abang Sultan ini adalah salah satu pemuda pelopor yang ada di kota Balikpapan. Hari ini kita mau podcast bareng dia. Nanti kita podcast di tempatnya di sini. Wih, ngopi dulu, baru lanjut. Oke, langsung aja kita masuk ya. Wih, asik ya. Wah, ini tempatnya guys. Aku bukain kamu kan gimana, Je? Jadi aku barengan sama JJ lagi ya. Oke, well guys, jadi kita sekarang ada di DCKI, dari kafe ke istana. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya nih, kenapa sih namanya itu dari kafe ke istana? Apakah dia pengen jadi presiden atau bagaimana? Atau hanya mau jualan kopi di istana gitu kan? Nanti kita langsung tanya aja sama empunya kafe ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat ambience dulu dong di sini. Boleh, Je? Ambil aja ini kan. Dia mau mini kompor aja. Wah, pengen nge-podcast nih Bang sama Abang. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya. Selamat datang di DCKI, dari kafe ke... Dia lupa. Nanti kita tanya kenapa sih namanya seperti itu. Terus kenapa ada gambar tsunami-nya di depan? Betul, tsunami. Ada logonya ombak gitu kan, kemudian namanya istana. Sebenarnya simpelnya sih istana ini sebagai nanti di podcast kita hambur liur di podcast aja nanti kan. Oke, nanti jangan lupa saksikan terus video kita. Kalian bakalan tahu kenapa namanya DCKI dan Bang Sultan ini mau ngapain sih dengan adanya DCKI. Sampai ketemu di podcast kita. Ayo kita langsung. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel ya. Kali ini kita lagi keluar lagi nih ya. Kali ini aku ada di DCKI Cafe. Oke, langsung aja kita nanti ngobrol sama yang punya. Tadi kan aku sudah pembukaan tuh DCKI. Aku pengen nanya nih, kenapa sih namanya DCKI gitu kan, dari kafe ke istana? Apakah dia pengen jadi seorang presiden atau gimana? Oke, kita mulai aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sebelahku langsung ada apa kamu kalau di sini? Sebagai apa sebenarnya? Bos. Sultan. Biasa manggil Sultan. Oh, sama juga ya, lebih ngeri nama aslinya. Oke, ini dia Bang Sultan di sini ya. Oke, Bang Iksan, luar biasa. Selamat datang, Bang. Terima kasih loh. Sebenarnya kita lama loh udah ketemu ini tadi. Iya, ketemu langsung diserang aku. Luar biasa. Jadi hari ini aku nyobain setup podcastnya Bang Sultan yang kemarin katanya cuma sebagai hiasan. Kita coba di sini untuk podcastnya Dibilang Podcast. Alat-alatnya gini ya. Iya, alat-alatnya ada di sini nih semua. Ini mic-nya aja dong keren daripada mic kita yang punya di studio kan. Luar biasa. Oke Bang Sultan, siap Bang. Kita mulai aja deh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat luar biasa Bang. Wih, semakin sukses aja kayaknya sampai punya kafe ini ya. Amin. Semoga dengan masuk Dibilang Channel makin ramai kedainya kan. Amin. Dibilang Channel juga makin nambah subscriber Amin. Amin. Tapi ngobrolin soal DCKI dari kafe ke istana. Emang sebenarnya apa sih maksud dari nama ini nama ya? itu ya? Iya, DCKI gitu. Awal memang penuh dengan kontroversi ya. Orang menilai kok namanya aneh sih Bang. Pertama nilai aneh. Kedua, namanya panjang banget. Itu kedua. Kemudian ketiga, nilai istananya lagi yang membingungkan. Betul. Tapi sebelum itu saya minum dulu ya. Kalau orang jago kopi dia bisa minum dengan masker Bang. Minum di mana? Melawak Anda. Saya buka masker Bang, lupa tadi. Iya. Wih, ganteng kan guys? Iya dong, belum. Kalau dia buka masker aku jadi kalah pesona ya. Ampun. Kalian terpesona sama yang di sebelah jadinya. Iya. Atau sama di belakang nih barista kita. Dari belakang. Kita sengaja settingannya mengarah langsung ke ya. Live buat kopi juga di belakang. Benar. Oke, lanjut tuh Bang Sultan. Jadi sebenarnya simpelnya filosofi dari kafe ke istana ini adalah tentang menggambarkan nilai kenyamanan. Ada pepatah mengatakan
rumahku istana. Jadi simpelnya. Tapi kalau kita lihat rumah itu kan kenapa dikatakan istana padahal fisiknya sofanya ya begitu-begitu aja, jendelanya begitu aja, bentuk warna catnya mungkin begitu aja. Maksudnya ada rumah yang lebih mewah. Tapi kita bisa menaruh nilai istana dalam rumah itu. Jadi yang dimaksud dari istana di sini adalah tidak tentang nilai fisik, tapi tentang nilai isi yang ada di dalamnya. Jadi kita berusaha mungkin bagaimana kedai ini bisa memberikan nilai kenyamanan yang tidak hanya sekedar fisik, karena kalau fisik bisa dibentuk oleh siapa saja. Betul. Tapi kalau nilai atau isi dari kenyamanan itu butuh yang namanya proses, baik interaksi sosial, adaptasi yang bisa membuat orang nagih ke sini. Jadi orang ke sini itu bukan hanya sekedar melakukan mencoba rasa dengan indera pencernaan itu, indera lidahnya, tapi juga menggunakan semua inderanya, 5 indera itu digunakan untuk merasakan kenyamanan di kedai ini. Begitu. Emang yang paling kamu tonjolkan untuk kedaimu ini apa sih? Kalau yang paling selain ditonjolkan, selain kalau kedai memang biasa, kalau kafe pertama visualnya ya. Betul. Selain kalau beradaptasi dari zaman dulu awal ada kopi hingga kini kan, dulu mungkin dari sekedar jenis kopi yang bisa kita minum, kemudian jenis pembuatan kopinya. Sekarang juga visual, interior. Dibuat instagramable ya. Betul. Jadi itu syarat sekarang itu kalau buat kedai. Iya. Tapi sama kalau wifi yang gratis. Betul, wifi gratis. Orang kan lama-lama itu habisin paket di situ. Kopinya habis masih sering nongkrong. Itulah. Tapi nggak apa-apa, berarti dia nyaman. Berarti dia nyaman. Jadi yang terpenting selain rasa kopi dan juga sebuah visualisasi dari interior kedai, yang ketiga adalah nilai kenyamanan yang ada di DCKI Coffee ini. Lanjut lagi Bang. Oke Bang. Untuk kenyamanan, tempat instagramable, kenyamanan. Terus kalau kulihat ini ya, di sini banyak nih yang ngelola ini anak-anak muda. Betul. Itu apakah mereka memang kau ajak atau dari inisiatif kalian berberapa ini untuk menjadikan sebuah kedai? Oke, kalau sebenarnya kedai ini cita-cita buat kedai udah lama ya. Alhamdulillah baru terrealisasikan di 2021 awal ini, tepatnya di 13 Januari ini dibuka ya. Wih, keren. Ini kedai dikelola oleh anak muda, 2 owner saja sini. Jadi kita ada 2 owner, sisanya itu investor dan juga sistem bagi hasil supplier, dan sisanya karyawan. Nah, sisanya lebih kepada komunikasi pertemanan. Jadi gini, ada strategi marketing yang unik yang kita bangun di sebuah usaha kuliner sejenis coffee shop seperti ini. Nah, biasa, ini kan DCKI Kopi pinggir jalan ya. Banget. Pinggir jalan, Balikpapan Baru, samping Prioritikar, depannya Otobento. Jadi orang kalau mau datang ke sini gampang banget dijangkau. Cuma bukan hal itu yang menjadi strategi utama kita untuk melakukan usaha ini. Jadi kan biasa orang kalau misalnya dia udah punya ruko atau tempat pinggir jalan, maka itu menjadi salah satu kekuatan utamanya untuk bisa laku kan? Benar. Nah, kalau kita itu strategi marketingnya yang namanya sistem place atau tempat pinggir jalan seperti ini kita masukkan ke 4. Jadi kita punya 4 strategi marketing. Dan place atau tempat yang pinggir jalan itu bukan yang utama, tapi nomor 4 bahkan paling uncit. Jadi yang pertama itu mengangkat dari salah satu sumber rezeki yaitu silaturahmi. Maka strategi marketing pertama adalah membangun hubungan emosional, yaitu pertemanan. Pertama pertemanan. Makanya yang paling prioritas kesini itu pertama orang yang kenal, teman kayak Iksan, kayak semua teman-teman yang hadir wajah-wajah itu semua teman. Jadi antar teman kita bisa mempertemukan teman. Ya ini menggambarkan tentang orang sering mengatakan bahwa Balikpapan itu kecil. Jadi kadang teman saya kenal sama ini, kenal sama ini ya. Gitu. Nah itu jadi salah satu strategi pertama. Kedua adalah komunitas. Jadi kita ingin selain komunitas punya value massa ya, tapi bukan hal itu yang kita pentingkan, tapi adalah tentang progresivitas sebuah kelompok manusia dalam lingkup sosial. Kita kan sebagai makhluk sosial, dan salah satu ruang progresif makhluk sosial itu ada di komunitas. Benar. Karena komunitas ini adalah sebuah ruang, sebuah wadah yang berisi banyak orang tapi memiliki visi yang sama. Maka kita memfasilitasi bagaimana dia bisa mencapai visi itu dengan sebuah kedai DCKI Kopi. Berarti ini boleh untuk tempat kumpulnya teman-teman komunitas gitu ya? Rapat, nongkrong, sharing sebuah program, pokoknya. Wah, nah itu jadi workshop juga di sini. Iya betul. Di bawah ini luas soalnya Bang. Oh di bawah ada lagi? Di bawah ini ada Sungai Nil.
outdoor. Sungai Ampal. Sungai Ampal. Ini 2 tingkat, tiga lantai, cuma lantai atas tuh kantor, lantai 2 sama lantai 1 kita pakai untuk kedai. Ini kan kita lagi ada di lantai 2. Di lantai 2 ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, usahamu tuh apa aja sih, Ton? Ya, kayaknya banyak banget ya. Amin. Sebenarnya kalau usaha emang karakter emang pengen banyak usaha ya, karena kalau pengusaha itu kan kita nggak bisa hanya berjalan di satu. Oke, kita punya konsep fokus, tapi fokus bukan berarti kita hanya menjalankan satu-satunya. Benar. Nah, jadi kalau usaha hari ini sih ada beberapa, tidak perlu banyak disebutkan lah. Intinya ya usaha ini yang kelihatan ya, sama branding agensi, itu masih jalan. Branded.id masih jalan. Nah, itu kantornya di atas, ganti-gantian. Kemudian yang satunya lagi ada sejenis usaha di bidang chemical engineering. Nah, jadi itu dari bidangmu memang atau enggak? Ya karena ya itulah salah satu kualitas atau salah satu yang dibutuhkan oleh pengusaha itu adalah melek momentum atau peka dengan sebuah peluang. Nah, jadi ya enggak tahu apa-apa, kenal ini ya coba-coba aja, berani ambil resiko ya kita coba gitu sih. Termasuk ini kan ambil resiko juga nih. Bener. Nah, itu juga sebagai salah satu ini ya, nasihat lah ya buat teman-teman yang pengen buka usaha tapi masih bingung nih mau usaha apa nih. Carilah dulu pertemanan yang banyak. Setelah itu kau gali lah dari situ kan. Siapa tahu teman-temanmu itu ada yang punya keresahan yang kamu bisa selesaikan. Nah, sebenarnya kan usaha kan dari situ ya. Betul. Melihat keresahan seseorang dan kita memberikan solusinya. Nice. Nih buat kameramen yang di belakang. Kameramen kamu yang sekali. Pengen berusaha, belajar nih, tempat belajar di sini nih. Ngopi dulu, Bang. Wih, ini ya. Langsung guys. Tapi ngomong-ngomong Bang Sultan ini juga salah satu sebagai pemuda pelopor. Ya, betul. Di 2020. Udah habis sih periodenya. Sudah habis periode. 2020. Tapi kan? gimana sih rasanya sebagai seorang yang terpilih menjadi pemuda pelopor itu? Sebagai pertama emang fitrahnya sebagai kebanggaan lah, karena kita sebagai pemuda daerah yang bisa mewakili daerah di tingkat nasional. Yang kedua, ini bagian dari proses, bukan hanya sesuatu yang terus dibanggakan secara permanen, tapi proses yang memang harus dijaga kestabilannya. Jadi kadang orang itu kalau sudah bangga kepada sesuatu, ketika dia tidak stabil, akhirnya dia jatuh. Benar. Atau akhirnya dia sombongkan diri untuk menjatuhkan diri. Star syndrome. Makanya kita harus proses menjaga kestabilan. Kestabilan maksudnya bagaimana hal yang kita raih ini progresif, tidak sekedar euforia. Kan penghargaan achievement, oke, Sultan Hidayatullah dapat juara 1 gini-gini, Sultan Hidayatullah dapat ini, itu kan euforia di hari itu saja. Betul. Setelahnya apa nih? Itu pertanyaan besar. Ngapain kamu habis ini? Jadi apa gitu kan? Itulah kita pentingnya progresif. Ya alhamdulillah bangga, sebuah achievement sih di 2020 kemarin, di tengah pandemi lagi marak-maraknya kita mencoba untuk meraih sebuah penghargaan di bidang pemuda pelopor tingkat nasional. Alhamdulillah. Keren. Jadi aku jadi agak merinding ya ngobrol sama orang. Kamu kira aku hantu ya? Jadi kalau kalian tahu fun fact aja ini ya. Jadi Bang Sultan ini banyak berkecimpung di dunia kepemudaan, di dunia usaha juga anak-anak muda. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen kamu raih dari semua kegiatanmu itu, Bang? Sebenarnya ini juga masuk ke dalam bagian prinsip hidup atau narasi hidup, yang memang terkadang narasi hidup kita itu juga tergantung seperti apa lingkungan kita. Ketika kita membangun lingkungan yang penuh tantangan, yang penuh dengan produktivitas, yang penuh dengan kontribusi, maka narasi hidup kita juga akan menyentuh hal itu. Adanya komunitas yang saya bangun, adanya wirausaha yang saya kolaborasikan, kemudian adanya achievement atau komunikasi baik itu tingkat daerah, provinsi atau nasional, itu kan bagian bagaimana bisa menemukan tantangan hidup. Benar. Dan itu juga bagian dari mengimplementasikan dari narasi hidup. Nah, saya punya prinsip gini, ketika disuruh pilih ada 2 pilihan ketika itu sebelum saya memulai semuanya, baik itu membangun komunitas, kemudian membangun usaha. Pilih pendapatan banyak tapi waktu luang yang sedikit, atau pendapatan cukup dan waktu luang yang banyak. Kira-kira disuruh pilih apa itu? Kalau aku sih pendapatan cukup, waktu luang banyak. Pengennya itu sih. Itu.
ketika itu opsinya masih itu. Kalau kita ada pilihan lain kan kita mending pendapatan banyak, waktu luang banyak. Itu maunya. Tapi namanya orang merintis, Betul. dia diberikan opsi yang penuh tantangan. Ketika itu opsi saya itu. Maka saya pilih pendapatan cukup dan waktu luang yang banyak. Kenapa saya diberi opsi itu? Ini ada cerita menarik ketika saya lulus karena sempat jadi aktivis ketika itu di Samarinda, balik dikenal oleh beberapa senior, beberapa kalangan, ditawarkan menjadi direktur salah satu lembaga kemanusiaan. Wow. Oke. Pendapatan banyak, kategori banyak lah sebagai orang yang baru lulus kemudian ditawarkan pekerjaan direktur. Nah, cuma saya tanya jam kerjanya seperti apa? Saya tidak, yang pertama kali saya tanya tidak pendapatannya, jam kerjanya. Jam kerjanya seperti biasa dari jam 7 sampai jam 5. Jadi seharian waktu matahari itu saya tidak bisa untuk banyak mengkaryakan diri, tapi profesional dalam sebuah jabatan direktur. Akhirnya saya menolak tanpa menanyakan berapa pendapatannya. Karena kembali kepada prinsip itu tadi. Nah, ini ketika itu masih sangat idealisme di luar pragmatisme ya. Jadi masih idealis banget lah, namanya orang baru lulus ya, fresh graduate. Akhirnya saya tolak, akhirnya saya jalankan prinsip saya pendapatan cukup dengan waktu luang yang banyak. Itulah jalan wirausaha ketika itu. Saya punya waktu luang, saya yang bisa ngatur waktu saya, tidak yang bisa ngatur waktu. Cuma ya pendapatannya ya namanya orang baru merintis. Ya so-so lah ya. Tapi itu jalan dari semuanya. Nah, dari waktu luang yang banyak saya bisa mengkaryakan diri, akhirnya bentuk komunitas, bentuk gerakan sejarah, bentuk beberapa tim perumus gebrakan yayasan, bentuk usaha ini. Walaupun masih kategori merintis, tapi setidaknya dia punya jangka panjang yang bisa kita jangkau dibanding kalau pendapatan banyak, mungkin jangka pendek kita rasakan, tapi kita kurang bisa mengatur jangka panjang dari pekerjaan tersebut. Tapi kan dengan kamu membentuk beberapa komunitas, beberapa kegiatan gitu, bukankah waktu luangmu juga akan tersita di situ? Nah, itu dia. Waktu luang yang dimaksud atau waktu yang cukup banyak yang dimaksud ini indikatornya adalah kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau kita sebagai apa ya bahasa kasarnya ya, budak korporat kali ya. Ya benar-benar budak korporat. Itu kita tidak hanya waktu kita diatur, bahkan emosional kita diatur. Iya. Ada teman saya mengatakan kepada beberapa teman yang dia kategori karyawan, ketika kalian dimarahin oleh bos, dicaci maki oleh bos, ya itu adalah bagian dari gaji kalian. Kalian digaji ya memang untuk dimarahin, dicaci maki, dan memang seperti itu. Dunia profesionalismenya pekerjaan itu mungkin sistem kerja zaman dulu ya. Kalau sekarang saya lihat kolaborasi antara bos dan staff atau karyawan itu udah keren banget, sudah mulai ini jadi ya. Biasa orang itu kerjanya by dikasih waktu, sekarang by target. Ya kan? Benar, banyak sekarang alhamdulillah sih perkembangan lah. Wah, keren. Menginspirasi sekali Bang Sultan ini ya. Amin. Sebagai anak muda, banyak usaha, banyak waktu luang juga. Banyak ngebentuk gerakan-gerakan positif buat anak-anak muda gitu kan. Betul. Sekarang gimana caranya mengatur waktunya untuk keluarga? Nah, kebetulan. Anda sudah berkeluarga? Sudah dong. Sudah. Emang Bang Iksan aja ya keluarga. Kita sama-sama punya anak satu. Oh iya benar. Cuma saya mau porlap sudah. Ini istri lagi hamil lagi kedua. Aduh, aku juga ada malam aduh. Lobby kode ke istri. Iya sih, ini menjadi salah satu. Jadi ada yang namanya manajemen hidup itu, yang pertama manajemen diri itu. Yang pertama kan ada yang namanya manajemen hidup. Kedua masuk ke manajemen waktu. Ketika kita udah berhasil manajemen waktu, nanti muncul lagi ada yang namanya manajemen skala prioritas. Karena kenapa? Tidak hanya sampai ke manajemen waktu, bisa jadi di dalam satu waktu kita punya 3 atau 4 agenda sekaligus. Nah, jadi tidak selalu dalam satu waktu cuma ada satu agenda. Bisa jadi pada suatu hari kita ternyata ditawarkan banyak agenda dan kita harus memilih. Nah, itu kita masuk ke manajemen skala prioritas. Nah, bagi saya yang sudah berkeluarga dengan satu istri dan satu anak ya. Dengan satu istri. Ditekan loh, itu ditekan loh. Iya betul kan? Iya satu istri kan. Jadi maksudnya ada hal yang kita atur skala-skalanya, prioritas mana. Nah, sebagai kepala rumah tangga tentu dong menjadi kewajiban yang paling utama adalah bagaimana keluarga. Betul. Karena kewajiban. Sisanya kan pertemanan bukan kewajiban. Cuma masuk lagi ke skala prioritas. Kewajiban itu kan punya target menuntaskan. Maksudnya ketika misalnya contoh nih, memberikan makan, memastikan hubungan emosional kepada anak, memastikan bentuk cinta kepada istri. Pasti punya bagaimana sih titik cintanya ketika udah dapat banget senangnya istri itu seperti apa sehingga kita bisa langsung mengeksplor diri di luar, tidak hanya di dalam rumah.
Udah si istri senang, luar biasa bahagianya. Oke, saatnya mengeksplor diri keluar. Betul. Jadi kan jangan tinggalkan istri atau keluarga di saat ternyata memang dia belum dapatkan yang namanya hajat emosional tersebut. Iya. Lagi galau, lagi pergi, kita malah tinggalkan. Tinggalin. Justru ini sudah melanggar tugas penting dari skala prioritas tersebut. Jadi ada nilai penting sih. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga kan tidak hanya tugas kita memberi nafkah secara materi atau memberi makan atau biayain A, B, C, D, tapi ada yang lebih besar. Benar. Nah, itulah bentuk cinta. Kalau dalam Islam itu namanya mahabbah. Weh, ada filmnya. Mahabbah cinta. Keren. Waduh, sih. Bang Sultan ini panutanku. Amin. Panutanku juga Bang Ihsan. Sebentar, itu masih jalan nggak, J? Menit berapa itu? Berarti 5 menit lagi masih ya? Oke, lanjut nih kita, masih lanjut. Asik. Jangan lah. Minum Bang. Tambah ke Bang? Oh, jangan. Ada sirup Bang. Guys, ini sirup ya, bukan sesuatu yang memabukkan. Ini selat lagi rasanya. Oke, Bang Sultan. Oke, Bang. Mungkin tadi sudah banyak kita mendengar tentang perjalanan hidup Bang Sultan secara singkat sampai pada titik ini gitu kan. Kalau dari semua pencapaian yang sudah Bang Sultan dapat ini ya, pencapaian apa yang paling berkesan selama Bang Sultan ini berkarya di bidang ini? Berkarya di bidang ini maksudnya? Di seluruhnya. Oh, di seluruhnya. kehidupan Dalam hidup ini ya? Dalam hidupmu. Pencapaian terbesar saya ketika saya telah menyelesaikan hajat seorang manusia sebagai lelaki, yaitu menemukan istri saya yang pertama ini. Wow. Karena pertama itu adalah hajat ya, sebagai manusia yang memiliki kebutuhan biologis, kebutuhan cinta, kebutuhan emosional. Dengan adanya istri, kita telah tertuntaskan satu masalah, satu urusan dunia yang akhirnya kita bisa mengeksplor diri kita lebih besar di luar sana. Karena sangat terasa ketika awal dirikan Balapan Spirit nih, contoh itu kan belum nikah tuh. Itu bergejolaknya luar biasa. Sebagai lelaki yang cukup gagah, sombongnya. Maksudnya cukup punya karisma, tambah sombong. Pokoknya cukup punya kenalan lah ya. Kenalan banyak juga. Ya dekat dengan beberapa wanita atau wanita yang mendekati beberapa kali kepada saya. Kan gejolak nih. Kita kan kalau sebagai manusia ketika merasakan cinta, pikirannya wow, dengerin lagu ini wow. Tapi ketika akhirnya selesai hajat nikah ini beres. Itu salah satu hal yang sangat saya syukuri hingga sekarang. Wah, keren. Masuk Mbak. Oh, kukira mau pesan? Oke, Bang Sultan. Wah, ini mungkin closing. Aku sih pengennya ngobrol lebih banyak lagi sih. Cuma karena waktu juga yang membatasi kita kan. Iya, betul banget. Saya tahu Anda ini adalah orang sibuk. Enggak juga Bang, ini mau aja ini mau ada acara lagi. Luar biasa. Ya, kasih dong motivasi buat seperti filosofinya dibilang podcast ya. Jadi setiap tamu yang datang harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi hidup untuk teman-teman agar hidup lebih baik lagi. Mungkin ini kesempatan Bang Sultan untuk memberikan sedikit nasihat lah untuk teman-teman kita ini. Apa ya? Ini khusus para pemuda yang ternyata memang dia punya sebuah potensi dari segi usia, umur, fisik, dan juga emosional. Fisik dia memiliki usia yang muda dan masih banyak waktu untuk bisa mengkaryakan dirinya. Kemudian emosional yang dia belum punya banyak pengalaman, tapi dia punya rasa penasaran yang besar. Pesan saya adalah bermimpilah setinggi-tingginya. Ini bicara mimpi. Karena terkadang banyak manusia yang membatasi mimpinya sehingga mimpi yang dia batasi itu susah untuk dia jangkau. Semakin kita membatasi mimpi tersebut, semakin susah kita untuk menjangkaunya. Tapi semakin besar mimpi kita, maka akan ada jangkauan yang lebih besar yang bisa kita raih. Kalau filosofinya begini, langit kita terlalu tinggi sementara kita terbang terlalu rendah. Kita punya potensi yang sangat tinggi di langit, tapi kita bercita-cita hanya sebagai seorang elang, seorang burung walet, ya kan? Atau seorang pesawat. Padahal mungkin kita bisa menjadi seorang roket yang tembus ke Pluto, atau bahkan sampai titik hitamnya langit ujung ini. Berat. Ya, Itulah ya, tinggi lah mimpi-mimpi ya. Ini kalau kalian mau seperti Kak Sultan ini, satu kuncinya banyak membaca. Iya, ini buku-bukunya. Itu bukunya banyak di sini. Punya orang. Belum punya orang tapi dibaca. Oke, thank you Bang Sultan. Wih, keren banget ya. Nanti mungkin pada kesempatan lainnya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Amin. Gantian nanti saatnya saya akan mengundang dia. Di podcast Balikpapan itu. Akhirnya aku diundang. Jarang podcastnya udah serutin kamu, Po. Aku lu tiap aku bisa sebulan sekali. Seminggu 3 kali lah minimal. Seminggu 3 kali? Iya. Buset.
produktif sekali. Ya itu kalau nggak ada yang diundang online offline begini, Hah? ya online cari di. Oh iya iya, cari virtual gitu ya. virtual. Oh iya betul. Oh iya, saya nonton tuh yang kemarin WhatsApp. Untuk naikin apa ya? Iya. Retensi. Iya. Apa sih bahasanya tuh kalau kita konsisten Iya, tuh? traffic konsistennya Ya, memang. Itulah. Namanya kita juga baru merintis kan? Iya betul. Sama-sama sukses. Sama-sama baru menis. Amin ya robbal Ketemu di atas nanti barengan. Oh di lantai 3 ini. Di lantai 3 Oh, ya. Atau kita ketemu di istana. Amin. Sebenarnya ada filosofi lain di balik DCKI. Di DCKI. Kenapa itu ada tsunami-nya itu? Itu gelombang Jepang itu ya. Ini DCKI kan ada tulisan, ada jenis garis gelombang tentang dinamisnya kehidupan. Oh. Jadi kalau kita sebagai manusia jangan hanya sebagai peselancar, tapi pencipta gelombang. Nah, itu besar filosofinya. Jadi kalau yang tadi istana kenyamanan itu filosofi standar. Tapi kalau misalnya filosofi idealismenya ada. Nanti nonton di Balikpapan itu bareng Bang Iksan. Keren, Biar penasaran. Promosinya mantap. Thank you Bang Sultan. Oke, sama-sama Bang Thank you Iksan. teman-teman yang sudah mantengin kita sampai sekarang. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dan juga motivasi dari video yang kita hadirkan pada hari ini gitu kan ya. Wah, karena kalau apa ya bahasanya ya? Aku jadi bingung mau menutupnya. Kalau kalian punya mimpi, teruslah bermimpi, tapi ingat, ketika sudah bermimpi jangan lupa bangun untuk menjalankan dan mengeksekusinya. Oke, mungkin sampai situ aja obrolan kita pada hari ini dengan Bang Sultan. Nanti kita lanjut lagi kalau ada kesempatan lainnya, ya kan? Amin. Nah, kalau kalian suka, like video ini. Kalau kalian gak suka, berarti kalian gak mau merubah hidup. Thank you. Oke, thank you Bang Sultan. Thank you semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Oke guys, jadi kita sudah selesai ya ngobrol sama ownernya dari DCKI Cafe atau dari Cafe ke Istana. Banyak informasi dan banyak juga inspirasi serta motivasi yang kita dapatkan dari obrolan singkat tadi bersama Bang Sultan. Ya, kalian kalau pengen ngopi cantik di sini aja di DCKI Coffee, oke? Iya, jangan lupa ya. Ini orangnya, jangan lupa cek Instagramnya di DCKI Coffee. Siapa tahu di situ ada promo-promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Nanti dibawa ke sini, bawa ajak teman-teman kalian semua ke sini, kumpul-kumpul di sini, tapi ingat beli. Thank you Bang Sultan. Ada jintoh Bang. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini kalau bermanfaat dan berguna bagi kalian. Mungkin itu aja, serba singkat semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.